Berbicara tentang kawasan Percandian Batujaya merupakan satu hal yang cukup menarik dari sisi arkeologi. Percandian Batujaya kalau sekarang kita jelajahi bisa dengan perjalanan darat menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Bisa kalau sekarang lokasinya berada sekitar 44 km dari kota Karawang. Memang cukup jauh kalau kita lihat dari sekarang. Kalau dahulu mereka untuk mencapai kawasan percandian itu menyusuri daerah pantai. Candi Batujaya atau kawasan Percandian Batujaya dari sisi arkeologi ini merupakan temuan yang cukup unik dan langka. Itu mulai diteliti sejak tahun 80-an, seiring dengan penemuannya yang dilakukan oleh tim arkeologi dari Universitas Indonesia, dan sampai sekarang penelitian arkeologi di situs Batujaya itu atau di kawasan Percandian Batujaya masih berlangsung. Cukup menarik kalau kita lihat percandian itu karena kita menemukan percandian itu bukan dalam bentuk utuh dan reruntuhannya juga sangat sulit untuk direkonstruksi. Nah, sebagian besar yang kalau bisa dilihat sekarang dari sisi arkeologi hanya kita bisa merekonstruksi dari bagian kaki hingga bagian setengah hampir ke bagian badan. Bisa kita lihat di Candi Jiwa, Candi Blandongan. Sebenarnya kawasan Percandian Batujaya ini tidak hanya terdiri dari Candi Jiwa dan Candi Blandongan, hampir lebih dari 60 titik percandian di situ.
titik-titik yang memiliki tinggalan sejarah budaya. Secara arkeologi, kawasan Percandian Batujaya ini bisa kita katakan sebagai kawasan yang bersifat multi-component site, karena di situs atau di kawasan Batujaya itu kita juga menemukan lapisan budaya yang lebih tua. Kita dari hasil penelitian arkeologi ditemukan lapisan prasejarah di sana yang terkenal dengan budaya Buni, dan juga ditemukan rangka-rangka manusia di situ. Secara arkeologi, kalau kita lihat kronologi dari Percandian Batujaya itu dari akhir masa prasejarah masuk masa klasik, dan itu makin berkembang, dan titik-titik itulah yang kemudian membuktikan bahwa kawasan Percandian Batujaya itu merupakan kawasan yang cukup luas di masa lalu. Dan Percandian Batujaya ini cukup menarik kalau kita lihat nilainya dari sisi arkeologi, karena pada saat Fahien datang ke Kerajaan Tarumanegara, dia mengatakan masyarakatnya beragama kotor. Ini satu pesan yang cukup penting buat generasi sekarang yang dapat kita simak ke masa kini, bahwa toleransi pada masa itu sudah dilakukan oleh masyarakat Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Tarumanegara saat itu. Agama kerajaan, agama masyarakat itu sudah bisa bebas, tidak harus sama dengan agama kerajaan. Kawasan Percandian Batujaya merupakan bukti tertua dari budaya klasik yang ada di Nusantara. Inilah nilai-nilai penting yang buat kita lestarikan sekarang, karena kawasan Percandian Batujaya tidak hanya memiliki nilai arkeologi, juga nilai pengetahuan bagaimana sejarah sosial masyarakat masa lalu yang pernah terjadi di Tatar Sunda pada masa Hindu-Buddha pada masa lalu. Tidak banyak wilayah administratif di Indonesia yang memiliki kekayaan sejarah yang lengkap, memanjang dari era prasejarah hingga era sejarah. Satu di antara wilayah tersebut adalah Provinsi Jawa Barat. Kekayaan sejarah dalam Provinsi Jawa Barat tentunya juga kita menyadari berbasis juga pada sebuah realitas bahwa Jawa Barat juga menjadi satu-satunya provinsi yang menjadi awal dimulainya tradisi sejarah di Indonesia. Jawa Baratlah yang menjadikan Indonesia memasuki era sejarah dengan ditemukannya fakta-fakta atau sumber-sumber tertulis berupa prasasti. Kalau kita bicara, di Jawa Barat dimulai yang dinamakan dengan Revolution of Knowledge. Namun demikian tentunya, kekayaan sejarah Jawa Barat juga, atau yang terjadi di Provinsi Jawa Barat juga, menjadi sebuah kekayaan sejarah yang masih memerlukan upaya-upaya untuk merekonstruksinya secara lebih utuh dan lebih lengkap. Dalam kaitan itulah, keberadaan kawasan Percandian Batujaya menjadi sangat bermakna, sangat berarti, karena akan mampu menjelaskan sisi-sisi yang belum bisa dijelaskan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Kawasan situs Percandian Batujaya ini sebuah kawasan percandian yang mulai dibangun dari sejak abad 6 hingga abad 7 dan kemudian dibangun kembali pada abad ke-8 hingga abad 10. Dilihat dari perspektif kesejarahan, ini adalah merupakan kawasan percandian yang berada dalam dua masa kerajaan besar di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara dan kemudian Kerajaan Sunda Pajajaran. Menjadi menarik sebenarnya pada saat kita bicara kehadiran Batujaya di dalam dua masa kerajaan besar ini. Terutama untuk menjelaskan pada masa kerajaan siapa sebenarnya kerajaan tradisi atau yang namanya kawasan Candi Batujaya ini dibangun. Karena kita bicara tentang Kerajaan Sunda Pajajaran, seringkali dianggap ada dua raja yang dianggap berhasil, yaitu Niskalawastu Kencana dan Sri Baduga Maharaja. Namun dilihat dari periode pembangunannya, abad 6 dan 7 pada masa Kerajaan Tarumanegara. Abad 8 hingga 10 itu bukan masa-masa kepemimpinan dari Sri Baduga Maharaja dan Niskalawastu Kencana. Jadi tentunya ini akan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang menarik untuk menjelaskan pada masa raja siapa di Kerajaan Sunda hadir dan dibangun pada tahapan berikutnya dari Candi Batujaya ini. Di luar itu, tentunya keberadaan kawasan Percandian Batujaya itu menjadi menarik karena dua hal. Pertama, di kawasan ini tidak hanya ditemukan tentunya situs Percandian Batujaya dari candi dari bisa dikatakan sebuah candi Buddha, tapi juga di wilayah ini juga ditemukan artefak-artefak tinggalan-tinggalan dari manusia prasejarah. Artinya di wilayah ini hidup
berkelanjutan manusia-manusia era prasejarah, kemudian memasuki era hidup Buddha dengan sebuah tradisi yang berlangsung bersama-sama di sana. Dan ini juga kemudian menjadikan kawasan Batu Jaya ini atau kawasan percandian ini menjadi sebuah kawasan yang memang memperlihatkan sebuah konstruksi masyarakat yang beragam. Karena pada saat bersamaan hadir masyarakat dengan sistem kepercayaan prasejarah yang sudah dikenal dengan masa animisme dinamisme, tapi juga pada masa yang bersamaan kemudian mulai masuk pengaruh Buddha di wilayah ini. Dan mereka kemudian bisa hidup bersamaan seperti itu. Sehingga inilah menjadi salah satu konstruksi kehidupan masyarakat yang sering dikatakan sebagai masyarakat yang multikultural. Konstruksi semacam ini menjadikan kawasan Batu Jaya ini menjadi sebuah bisa dikatakan kawasan yang memang memerlukan elaborasi lebih mendalam, elaborasi lebih lanjut dalam perspektif kesejarahan untuk menjelaskan lebih utuh, untuk menjelaskan lebih lengkap tentang bagaimana keberadaan Candi Batu Jaya, terutama dalam konstruksi kehidupan masyarakat pada saat itu, masyarakat yang berada pada era kerajaan Sunda Pajajaran. Mudah-mudahan dengan kita bisa berupaya atau dengan upaya kita untuk melanjutkan dan melakukan elaborasi lebih lengkap, tentunya keberadaan sejarah Sunda di Tatar Sunda, di Tatar Jawa Barat itu ke depan bisa dijelaskan dengan lebih utuh dan lebih lengkap lagi. Dan dari upaya-upaya tersebut tentunya juga banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama pelajaran-pelajaran dalam kaitannya dengan tradisi-tradisi multikultural, keberagaman yang hidup pada masyarakat di masa tersebut. Tentunya untuk diekstrapolasikan bagi kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Sebuah kondisi masyarakat yang justru sekarang kita berada di sebuah kondisi yang relatif semakin menurun. Rasa-rasa toleransi, kemudian kesadaran tentang keberagaman budaya tersebut. Ya, jadi di Kompleks Batu Jaya ini yang kita kenali sejauh ini adalah dua bangunan, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Karena sudah direkonstruksi, tetapi sebetulnya di situ ada beberapa objek lain yang memang sudah nampak juga dan yang belum nampak. Nah, oleh sebab itu maka seharusnya itu kita melihat Kompleks Batu Jaya ini dari dua sisi. Sisi pertama itu adalah sisi keberadaan Candi Jiwa dan Candi Blandongan dalam konteks keseluruhan keberadaan dan kemungkinan keberadaan dari objek-objek lain. Yang kedua itu tentu saja adalah kita melihat dari bentuk ya atau arsitektur dari bangunan yang sudah kita rekonstruksi, yaitu Candi Jiwa dan Candi Blandongan. Nah, kalau kita melihat dari sisi keseluruhan, ini nampaknya Candi Jiwa dan Candi Blandongan itu adalah bagian dari suatu tatanan yang kita bisa sebut perkotaan. Jadi sebetulnya di situ adalah satu keunikan yang kita bisa lihat ya, dan adalah satu keluar biasaan yang ada pada Kompleks Batu Jaya ini, bahwa Batu Jaya ini tadinya mungkin adalah suatu kompleks perkotaan yang punya suatu karakter dan keunikan tersendiri. Nah, kedua, kalau kita melihat dari sisi bangunannya, Candi Jiwa dan Candi Blandongan itu punya keunikan ya. Pertama adalah karena penggunaan daripada batu bata sebagai konstruksinya, sebagai strukturnya. Yang kedua itu adalah karena ini nampaknya adalah suatu bangunan yang berasal dari bangunan stupa sebetulnya. Karena kita melihat dari atas ya, dari samping itu terlihat bahwa ada satu bekas ya dari unsur bangunan lain yang naik ke atas sebetulnya. Nah, jadi ini dulunya memang adalah suatu bangunan stupa ya. Yang menarik itu adalah karena bangunan stupa ini dibuat dari batu bata itu.